Setelah kita mempelajari terkait dengan tipe-tipe kompetensi, yaitu kompetensi inti, kompetensi fungsi atau teknik, dan kompetensi manajerial, berikutnya yang diperlukan adalah pengetahuan atau keterampilan dalam menentukan level kecakapan kompetensi. Nah, di dalam level kecakapan kompetensi ini, bahwa setiap kompetensi memiliki level kecakapan yang berbeda-beda. Dan pembagian level kecakapan dalam kompetensi bertujuan untuk membandingkan jabatan dan peran dalam kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Jadi, tentu setiap jabatan, setiap posisi memiliki level kecakapan yang berbeda-beda. Sudah berbeda kompetensinya, tentu juga level kecakapannya pun berbeda-beda. Ini tentu disesuaikan dengan indikator perilaku yang ada pada masing-masing level kompetensi. Sebagai contoh, misalnya pada jabatan posisi di mana kompetensi yang dibutuhkan adalah communication skill. Tentu akan berbeda ketika jabatan tersebut hanya membutuhkan oral communication, ya, dibandingkan dengan jabatan yang tidak hanya sekedar oral communication, tetapi juga kemampuan persuasif, komunikasi persuasif. Nah, ini tentu akan levelingnya berbeda. Kalau yang oral communication mungkin hanya pada level 1, tetapi komunikasi persuasif mungkin pada level 3. Ya, jadi ini contoh dari perbedaan jabatan yang tentu juga akan berbeda dalam segi level kompetensinya. Nah, lalu seperti apa pembagian level? Nah, seperti pada video sebelumnya, pada tipe kompetensi, saya sampaikan bahwa biasanya pada umumnya orang perusahaan menuliskan kompetensi terbagi atas 4 level 1 hingga level 4. Tetapi ada juga kamus kompetensi yang saya dapatkan di beberapa perusahaan itu menggunakan level 1 sampai 5, dan juga ada bahkan yang level 1 sampai 7. Ini tentu menjadi kesepakatan dan pertimbangan yang tentu memiliki alasan yang kuat pada masing-masing perusahaan. Tapi pada umumnya yang saya lihat adalah level kompetensi 1 hingga 4, di mana 1 itu adalah level kompetensi yang paling batas bawah, ya, atau biasa yang disebut dengan pemula, sedangkan level 4 adalah superior, jadi superior employee. Jadi biasanya level-level 4 ini adalah mereka-mereka yang bisa mencapai performansi superior pada kompetensi tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan leveling dari kompetensi pada suatu jabatan, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau kita lihat level 1 itu pemula, level 4 itu ahli. Maka berjenjang level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Dari pemula, kemudian mampu, kompeten sampai ahli. Jadi memang indikator perilaku kerjanya akan berbeda. Semakin tinggi levelnya, akan semakin tinggi tingkat kecakapan dari perilaku yang nampak dari kompetensi tersebut. Di level 1 itu rata-rata istilahnya adalah pemula, unskill, ya, belum berpengalaman, masih basic, dan biasa kalau kita stereotipkan itu adalah seperti murid, ya, masih yang baru belajar karena belum punya pengalaman. Begitu pula pada level 2 naik dari pemula menjadi mampu, kemudian berkembang, intermediate atau kolega. Kalau level 3 dia kompeten, berbakat, advance, dan juga
biasa disebut, karena sudah advance, biasa disebut dengan praktisi. Dan level 4, ahli, juga superior, juga biasa disebut dengan master, atau sama dengan ini, ahli ya. Nah, itu tadi istilah-istilah yang digunakan ketika kita mencoba untuk meleveling kompetensi dari suatu jabatan. Nah, tentunya dalam menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan pada jabatan tertentu, maka kita perlu menggunakan yang namanya kamus kompetensi. Jadi, kamus kompetensi ini memuat terkait definisi dan juga indikator perilaku dari aktual pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, sebaiknya setiap perusahaan memiliki kamus kompetensi. Tapi tentu juga tidak semua perusahaan memiliki kamus kompetensi, karena membuat kamus kompetensi itu dibutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit ya dalam membuat dokumen kamus kompetensi. Nah, cara lain yang bisa dilakukan ketika kita melakukan terkait dengan kegiatan job analysis atau analisis jabatan ini adalah dengan menggunakan kamus kompetensi lain yang telah banyak digunakan oleh orang pada umumnya. Sebagai contoh, misalnya kita bisa menggunakan kamus kompetensi yang dikembangkan oleh Spencer and Spencer tahun 1993. Dan ini adalah kamus kompetensi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Atau bisa juga kompetensi dictionary, kamus kompetensi dari Harvard University. Nah, seorang analis jabatan tentunya dapat juga menggunakan kamus kompetensi lain. Jadi bukan hanya dua yang saya sebutkan tadi. Silahkan menggunakan kamus kompetensi lain yang bisa membantu dalam menentukan elemen kompetensi dalam job analysis. Saya perlihatkan satu contoh kamus kompetensi, satu kompetensi ya, yang saya ambil dari kamus kompetensinya Spencer and Spencer tahun 1993. Satu kompetensinya adalah self-confidence atau kepercayaan diri. Nah, di sini dituliskan bahwa definisi dari kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang atas kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan. Itu definisi dari kepercayaan diri. Nah, mari kita lihat indikator perilakunya. Indikator perilakunya ini nampaknya sudah berlevel ya. Jadi percaya diri dan terbuka di hadapan orang lain. Ya, jadi ini level 1. Naik lagi bahwa tidak hanya percaya diri dan juga terbuka di hadapan orang lain, tetapi level 2 ini sampai pada perilaku menyatakan rasa percaya dirinya di atas kemampuannya. Ya. Menyatakan rasa percaya diri itu sudah sangat percaya diri gitu ya. Kemudian level 3 ini menerima tantangan secara sukarela. Jadi sudah berani untuk sudah aktif dan menunjukkan inisiatif untuk menerima tantangan secara sukarela. Dan pada level 4 sudah pada perilaku menempatkan diri dalam situasi yang sangat menantang. Jadi misalnya ketika kita melakukan job analysis pada posisi atau jabatan humas misalnya ya. Nah, seorang humas itu membutuhkan yang kompetensi yang namanya self confidence. Nah, self confidence yang dilakukan berdasarkan penggambaran atau deskripsi kerjanya itu harusnya indikator perilakunya pada level berapa ya, sehingga kita bisa menentukan leveling dari indikator perilaku yang memang sudah
memiliki tingkatan, mulai dari yang basic sampai yang ahli. Demikian pemaparan tentang level kecakapan kompetensi. Semoga bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi para pengumpul data atau analis jabatan dalam mengidentifikasikan level kompetensi di dalam dokumen job analysis.